Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Semoga tetap semangat untuk terus belajar dan mendebar kebaikan. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses 3 tahapan segitiga restitusi ini diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap ke-1, menstabilkan identitas. Hal-hal yang perlu kita pahami di sini: pertama, membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kedua, perannya menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataan yang bisa kita ajukan di sini: membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, atau bisa juga kita bisa memperbaiki ini. Tahap kedua, validasi tindakan. Hal-hal yang perlu kita pahami diantaranya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pernyataan yang bisa diajukan: kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu kita ketahui diantaranya, dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku sudah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Bisa juga dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau seperti apa gambaran kelas yang ideal bagimu. Bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan bersama. Berikut penerapan segitiga restitusi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Zia tahu nggak sih dipanggil sadari? Tahu. Nggak tahu. Iya. Hari ini Zia bisa tepat waktu kan nggak ya? Enggak. Oh iya. Oke. Berarti Zia hari ini terlambat nih. Iya. Sada mah bukan fokus di masalah kamu ya, kamunya terlambat atau bagaimana, tapi Usada ini kita fokus di solusinya, cara perbaikannya nanti gimana ya. Zia tahu nggak kalau masalah salah, kita semuanya pernah punya salah kan ya, karena kita manusia biasa, kita punya salah. Zia pun juga pernah begitu. Oke Zia, menurut Zia gimana sih gitu, apa ya dari apa yang kamu lakukan itu kan tentunya kan punya alasan tuh. Nah itu alasannya Zia apa ya waktu itu kok bisa terlambat sih gitu?
masih nyiapin buat sekolah, biasanya setrika dulu, terus kadang macet di jalan. Wah, setrika pagi, wow, luar biasa. Setrika sendiri tuh Zia? Iya. Itu luar biasa loh. Tidak semua anak bisa atau mau gitu setrika. Oke. Kalau menurut Zia, dari yang Zia yakini ya di kelas kita terkait dengan apa kedisiplinan, nah itu seperti apa sih? Biasanya itu kadang ada yang terlambat gitu ya. Kamu pengennya kelas ideal kita itu kayak gimana sih? Semuanya tepat waktu. Semuanya tepat waktu gitu, masuk sekolah tepat waktu, kemudian masuk kelas tepat waktu gitu ya. Oke. Itu bisa sih ya, bisa kita lakukan gitu. Kalau Zia, gimana caranya Zia untuk memperbaiki ini apa terkait dengan keterlambatan tadi, gimana Zia? Cara kamu perbaikinya seperti apa? Disiapinnya malamnya harusnya. Segala sesuatunya disiapin malam, oke. Terus biar kakinya itu nggak begini-begini. Maksudnya setrika tadi mungkin ya. Tapi itu luar biasa loh Zia, kamu setrika sendiri itu luar biasa. Dan itu aja kan apa tidak dilakukan semua orang loh, semua anak loh mau itu, hebat banget Zia. Oke, berarti disiapinnya malam biar kakinya tidak terlalu terburu-buru. Kira-kira Zia mau memulai kapan nih perubahannya ini, atau cara Zia kan sudah tahu caranya nih gitu, terus mulai kapan ini Zia melakukannya? Mungkin hari ini. Hari ini juga? Ya, mantap. Itu yang luar biasa dari Zia. Artinya Zia sudah mulai tahu apa itu, kalau menurut Zia apa sih manfaat disiplin waktu itu buat Zia? Ya, kalau ngikutin pelajaran itu nggak cuma setengah-setengah gitu. Jadi langsung belajar semuanya sampai selesai. Sampai selesai disiplin, karena disiplin waktu tadi ya, belajar di sekolah. Oke deh, itu yang apa Zia udah lakukan atau yang akan Zia lakukan, dan dan sih berdoa semoga Zia bisa merealisasikannya ya, menerapkannya, dan akhirnya Zia jadi anak yang disiplin. Oke deh, terima kasih Zia. Semoga berhasil ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gani, duduk Mas. Ya. Ada apa Mas? Kenapa kok mukanya masam gitu? Agak jengkel gitu. Jengkel. Kenapa kok jengkelnya? Kenapa? Ada apa sih hari ini? Kemarin itu habis berantem. Oh, habis berantem. Terus gimana? Ceritanya gimana? Udah ini berantem sama teman nih di kelas, terus terjadi sesuatu kah? Ya. Oke. Waktu itu apa yang dirasakan Gani waktu berantem kayak gitu? Kayak marah banget, terus sakit. Marah banget, sakit karena itu tadi ya, berantem itu tadi ya. Terus yang terjadi di Mas Gani apa sekarang? Kondisi ini badannya ada yang luka kah? Aja. Apa Mas? Sini. Oh gitu, itu kena ini ya, kena pukulan ya. Tapi kemarin sudah ini ya, sudah diklarifikasi ya. Sudah diklarifikasi, oke. Terus sebenarnya kalau orang berbuat salah semua punya salah ya Mas. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Menurut Mas Gani gimana dengan hal itu menurut Mas Gani itu juga sebuah kesalahan atau bukan sih? Itu kesalahan. Kamu yakini itu kesalahan ya? Oke. Apa yang diyakini Mas Gani tentang kelas kita sebenarnya? Kita itu sudah pernah sepakat apa sih Mas? Kita dulu itu pernah sepakat sayang teman gitu ya. Nah, berarti kejadian itu menggambarkan kamu belum bisa waktu itu melakukan untuk sayang teman karena berantem itu tadi ya Mas ya. Oke lah, yang jelas Ustazah di sini tidak fokus ke apa siapa yang salah ya, tapi kita fokus di solusinya ini nanti gimana gitu ya Mas ya. Fokusnya di solusinya ini nanti gimana. Oke, tadi Mas Gani sudah nyampein kalau tadi itu ini ya, tidak meyakini kelas yang
sayang teman gitu. Tapi waktu itu Mas Gani itu ketika melakukan hal itu kan ada alasannya Mas. Apa alasannya Mas Gani waktu itu? Karena kemarin itu aku dipukul dulu. Dipukul, terus Kan ini kan sakit ya, jadi tak pukul lagi. kamu membalas gitu ya, mukul gitu. Terus kamu juga kena juga? Iya, kamu kena juga. Oke. Kalau tadi Mas Gani sudah menyampaikan bahwa nilai-nilai yang sudah disepakati itu termasuk sayang teman ya Mas Gani ya. Sebenarnya kamu pingin itu kelas kita itu seperti apa Mas? Kelasmu itu kelas yang seperti apa gitu? Terkait dengan sayang teman tadi yang kau bilang. Yang damai dan tidak pukul-pukulan. Damai, tidak pukul-pukulan gitu ya kelasnya. Oke deh, berarti itu kelas yang kamu impikan sebenarnya seperti itu ya, tidak musuhan, tidak damai gitu ya, tidak pukul-pukulan. Oke. Kalau Mas Gani sendiri ingin jadi orang yang seperti apa sih Mas? Aku ingin orang yang bisa kontrol emosi. Oh gitu. Kamu ingin jadi orang yang bisa kontrol emosi dirimu ya, sehingga kalau ada masalah-masalah itu bisa kamu selesaikan dengan baik tanpa adu fisik gitu ya Mas ya. Ini caranya Gani gimana untuk bisa jadi orang yang kontrol emosi itu gimana Mas Gani? Jadi misalnya kalau dimarahin duluan terus langsung istighfar. Langsung istighfar di situ ya kalau diharai duluan gitu. Terus kalau misalkan kok dengan itu nggak bisa gitu, yang dilakukan Gani apalagi? Berwudu. Oke, berwudu untuk kontrol itu juga ya, kena air, membersihkan itu dengan air wudu gitu, emosinya dengan air wudu. Baik, luar biasa sekali Gani. Ini keinginannya untuk bisa ngontrol diri ini luar biasa loh Mas Gani. Tidak semuanya anak begitu, dan Gani sudah punya cara tersendiri gimana caranya untuk bisa ngontrol itu, dan itu luar biasa sekali. Kira-kira mulai kapan nih Mas Gani untuk memulai itu? Insya Allah Senin depan. Insya Allah Senin depan. Oke deh, sudah tunggu kabar baiknya. Gimana perasaannya Mas Gani sekarang, gimana ketika sudah menyampaikan semuanya? Lega ya. Oke deh, sudah tunggu kabar baiknya hari Senin nanti ya. Good luck, semoga berhasil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.